Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah. Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Ya, hari ini masuk semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu pengen kalian menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Supaya dengan menyanyikan ini maksud Ibu itu ada rasa cinta, menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara kita. Jadi harap berdiri. Terima kasih, silakan duduk. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu ini kita dapat menanamkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Oke. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Itu kita membahas tentang apa? Norma dan keadilan. Itu tepatnya pada Bab 2 membahas tentang keadilan. Keadilan itu terbagi menjadi tiga, yaitu keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Apa sih distributif itu, legal dan komutatif itu? Ada yang bisa menjawab? Ini Bu, Ya. keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Dan kewajiban itu dimaksud dengan keadilan distributif. Berarti suatu hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Keadilan distributif, keadilan legal berarti kebalikan dari keadilan distributif itu, yaitu hubungan keadilan antara warga dengan negaranya. Yang tadi itu kan negara dengan warganya. Kalau keadilan legal itu adalah suatu hubungan antara warga yang satu dengan warga yang lain. Jadi paham? Nah, alhamdulillah kalian udah masih mengingat pelajaran kita minggu lalu. Jadi pelajaran untuk hari ini adalah perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita membahas perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu ada 5 tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi kita hari ini, yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari, jadi dapat kalian itu bisa memiliki sikap tenggang rasa, sikap peduli, sikap tanggung jawab dalam kehidupan dengan baik. Jadi ada sikap tenggang rasa, sikap peduli terhadap sesama, sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun dengan orang
lain. Yang kedua itu setelah kalian mempelajari, berdiskusi atau berdiskusi dalam kelompok tentang gambar yang ibu tayangkan. Jadi kalian itu bisa mengemukakan apa sih perilaku sesuai norma itu, seperti apa sih perilaku norma itu. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Macam mana sih perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari itu. Dan yang keempat, kalian dapat membandingkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari itu antara perilaku sesuai norma dengan pelanggaran-pelanggaran norma yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kelima itu tidak kalah pentingnya, yang kelima ini setelah kalian mempelajari materi ini, ibu harapkan kalian itu dapat menerapkan perilaku-perilaku sesuai norma dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya baik itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi itulah tujuan yang bakal kita capai dalam pembelajaran kali ini. Untuk sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ibu pengen kalian bergerak, melakukan suatu gerakan. Jadi dalam hitungan 10, berdiri dulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ibu pengen kalian itu melakukan suatu gerakan, yaitu melakukan suatu gerakan dalam hitungan 10. Lihat aba-abanya. Jadi buka sepatunya. Udah selesai berdiri ya. Oke. Udah selesai semua? Oke, sekarang ibu mau kalian itu letakkan sepatunya itu di kelas di bagian kelas ini yang kalian anggap sepatu itu sopan atau pantas diletakkan. Itu di mana? Di ruangan ini. Silakan. Cepat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang Idi mau tanya, kenapa istilahnya di sini tidak ada yang meletakkan sepatu itu diletakkan ke posisi yang dekat kalian, misalnya di atas meja. Kenapa? Bau, kotor, tidak sopan. Jadi di sini perlulah sebuah aturan. Perlu. Kenapa kita memerlukan aturan? Untuk apa aturan itu dibuat? Supaya menjadi tertib. Tertib, supaya menjadi tertib. Bagus sekali jawabannya. Supaya tertib. Kalau tidak ada aturan misalnya, apa yang terjadi? Kacau, berantakan. Ada pendapat lain? Kalau tidak ada aturan, tidak ada undang-undang, tidak ada norma, apa sih yang terjadi? Kacau. Boleh, kacau. Jadi apapun bisa
terjadi. Orang bisa melakukan apapun. Nah, setiap orang bisa melakukan apapun karena tidak ada aturan. Ya, diskriminasi pun terjadi di mana-mana. Bahkan mungkin akan terjadi hukum rimba pun akan terjadi. Apa itu hukum rimba? Siapa yang kuat itulah yang menang. Jadi karena tidak ada aturan, dia akan terjadi segala sesuatunya bisa terjadi apapun. Paham? Berarti di sini kan kita itu dalam hidup itu harus memerlukan sebuah aturan. Aturan ini kan terbagi menjadi dua. Aturan secara tertulis dan tidak tertulis. Tertulis itulah termasuklah seperti undang-undang. Yang lainnya, kalau tidak tertulis itu termasuklah seperti norma. Nah, itu kan norma-norma yang kita lakukan tetapi tidak tertulis kan, tetapi kita taati. Itulah dinamakan aturan tidak tertulis atau disebut dengan konvensi. Oke. Jadi Ibu ada gambar di sini. Ini ada 3 buah gambar. 3 buah gambar. Itu yang pertama itu membahas gambar apa sih? Ada yang bisa berpendapat itu tentang apa? Gambar yang pertama. Ya. Orang yang sedang membuang sampah sembarangan. Ada yang berpendapat lain? Atau ingin bertanya? Ya. Mengapa orang sering membuang sampah sembarangan? Ada yang bisa menjawab? Kenapa ada orang yang sering membuang sampah sembarangan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Karena belum memiliki kesadaran tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Karena belum memiliki kesadaran tentang kebersihan lingkungan. Jadi mengapa orang sering membuang sampah sembarangan? Karena dia belum memiliki kesadaran tentang pentingnya kebersihan. Jadi kesadaran itu tumbuh itu dalam diri kita, dalam diri kita sendiri, bukan karena istilahnya paksaan atau karena mau mematuhi sebuah aturan atau karena adanya sanksi atau denda atau pengen dilihat orang. Jadi pengen dilihat orang, oh aku melakukan ini. Jadi bukan karena itu. Nah, kita melakukan sesuatu itu bukan karena paksaan orang itu. Jadi kesadaran itu muncul itu dalam diri kita sendiri, dalam diri kita. Kalau kesadaran itu udah ada dalam diri kita, otomatis tidak ada lagi orang yang bakal buang sampah sembarangan. Orang yang akan membuang sampah sembarangan itu tidak akan ada lagi. Jadi bagus sekali pertanyaan dari temannya itu. Jadi ada pertanyaan lain? Apakah sudah mengerti? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke gambar yang kedua. Jadi gambar yang kedua itu membahas tentang apa? Gambar yang kedua. Orang yang sedang mengantri. Orang yang sedang mengantri. Ada yang pendapat lain? Ada yang berpendapat lain? Ya. Apa manfaat budaya antri
Apa manfaat dari budaya antri? Tanyaan yang bagus sekali dari teman kita. Apa manfaat budaya antri? Ada yang bisa menjawab? Menciptakan budaya tertib. Ya, kalau kita tertib otomatis akan mudah kan, akan nyaman untuk dilihat. Jadi coba kita bandingkan negara kita dengan negara lain. Misalnya Ibu contohkan itu negara Jepang. Negara Jepang, kita bandingkan. Kalau negara Jepang ini budaya antrinya atau kedisiplinan dari negara Jepang itu sangatlah tinggi, dan budaya antrinya itu sangatlah luar biasa dibandingkan dengan negara kita, negara Indonesia. Apakah negara Indonesia ini udah budaya antrinya itu udah bagus atau belum? Belum. Tentu saja belum sebagus dari negara Jepang. Contoh kecil. Jadi pada saat pembagian sembako, dalam pembagian sembako ini kan ada orang yang sering merebut atau menyelip atau istilahnya menyerobos orang karena dia untuk mendapatkan sembako itu, mendapatkan dahulu sembako itu. Jadi budaya antri inilah salah satu faktor ketidaksadaran terhadap budaya antri. Ini salah satu contoh faktor kurangnya kesadaran dari budaya antri tersebut. Dari penerobosan, kalau orang yang udah sadar otomatis orang itu akan tertib. Jadi kalau dia tertib itu kan nyaman untuk bahkan waktu yang kita gunakan dapat secara singkat, tidak ada perkelahian untuk budaya antri. Jadi budaya antri ini harus kita lestarikan, harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari gambar yang kedua ini, apakah ada pendapat lain? Ada ingin bertanya? Apakah sudah jelas? Oke, kita lanjut ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu tentang gambar apa? Ada yang bisa berpendapat? Gambar yang ketiga. Ya. Kerja bakti membersihkan kelas. Tentang kerja bakti membersihkan kelas. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Mungkin di sekolah kita ini tetap ada kerja bakti membersihkan kelas. Di hari-hari tertentu kita ada kerja bakti membersihkan kelas. Di dalam kerja bakti membersihkan kelas ini, apakah kalian itu dalam membersihkan kelas itu apakah pada saat disuruh membersihkan kelas itu, apakah kalian itu lari atau bertapuk untuk menghindari kerjasama ini? Apakah ada di antara kalian seperti itu? Nah, apakah ada? Ada, Bu. Ada. Hah? Benar enggak? Berarti Angga ini belum sadar kan? Belum sadar terhadap kebersamaan, di dalam belum menerapkan sikap kebersamaan, sikap tolong menolong, kerjasama antara sesama kawan. Jadi siapa lagi yang bakal memelihara kelas, memelihara sekolah? Kalau tidak kalian yang ada di sekolah ini.
Jadi alhamdulillah sebagian, mungkin hanya sebagian yang tidak menerapkan dan sebagian yang udah bisa menerapkan kerjasama, ada sikap kerjasama, sikap tolong menolong antar sesama. Jadi lanjutkan sikap-sikap seperti itu untuk dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi lanjutkan. Jadi ada sikap kerjasama ini yang harus kita tanamkan dari diri kita sendiri, yang harus ada dalam diri kita sendiri. Jadi kita terapkanlah itu menjadi suatu perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari ketiga gambar ini, ada budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Di sini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dapat Ibu identifikasikan dari ketiga gambar ini. Gambar yang pertama itu menerapkan budaya malu, budaya bersih, dan budaya tertib. Jelas? Sudah jelas? Ada pertanyaan lain? Ibu ada video. Oke, saksikan video ini. Oke, kalian sudah menyaksikan video kita tadi. Apa ada saran atau pendapat tentang video ini? Ada pertanyaan? Ya. Mengapa sering terjadi kecelakaan lalu lintas? Ada pertanyaan yang lain? Ada saran? Ya. Apa penyebab terjadinya kecelakaan? Apa penyebab? Mengapa? Apa? Ada pertanyaan lain? Apa penyebab terjadinya kecelakaan? Ya. Apakah dalam video itu termasuk budaya malu dan budaya tertib? Nah, di sini kalian ada pertanyaan mengapa, apa, dan kenapa budaya tentang kenapa, apakah ada pelanggaran dalam budaya tertib tersebut. Dari pertanyaan, dari gambar dan video yang kalian saksikan tadi, kita saksikan bersama-sama ini. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Langsung saja, ini kelompok yang pertama, kedua, mungkin itu kelompok yang ketiga. Jadi ada 3 kelompok. Jadi dalam kelompok ini kalian itu akan berdiskusi membahas tentang apa yang ada di pertanyaannya, apa yang ada di LKPD. LKPD ya yang bakal Ibu bagikan. Jadi kalian itu akan berdiskusi yang ada di LKPD ini, akan kalian pecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD, dan dengan mengambil mencari jawaban-jawaban yang ada itu dari bahan ajar, buku paket, mungkin dari internet. Dapat mengambil dari bahan-bahan menjawab pertanyaan itu. Dan jangan lupa
Di LKPD itu ditulis nama kelompoknya, kelas berapa, dan ibu beri waktu 15 menit, 20 menit untuk mengerjakan soal itu. Iya. Ya, kerjakan. Ya. Iya, diisi nama kelompoknya. Beri waktu 15 menit, kerjakan apa yang kerjakan. Ya. Kelompok 1 itu membahas tentang budaya malu, kelompok 2 itu membahas tentang budaya tertib, dan kelompok 3 itu membahas tentang budaya bersih. Jadi kerjakan dengan tertib. Udah selesai? Kelompok 1, siapa yang udah selesai boleh presentasikan ke depan kelas. Jadi kelompok 1 itu budaya malu, kelompok 2 budaya tertib, kelompok 3 budaya bersih. Udah selesai? Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Nera Madani. Saya Tri Ika Sajila. Saya Muhammad Irfan. Saya Rasa. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan budaya malu dan akan dibacakan oleh saya Ika Sajila. 5 budaya malu. 1. Malu datang terlambat dan tidak disiplin. 2. Malu tidak berpakaian rapi. 3. Malu berkata kasar, tidak sopan, berbohong, dan menyontek. 4. Malu tidak menyapa dan menyalahkan guru saat penumpasan. 5. Malu tidak mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. 6. Malu adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW. Yang kelompok lain dengarkan. Iman itu ada di lebih cabang dan malu adalah iman. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Dimulai dari kelompok 2.
Budaya malu adalah suatu nilai tradisional yang dikembangkan masyarakat untuk mengatur hubungan interaksi di antara anggota keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Ada yang lain dari kelompok kita? Bagaimana cara kita menumbuhkan budaya lain? 1. Mengambil kesadaran dalam diri kita. 2. Menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita hidup dalam masyarakat yang terikat dengan aturan dan adat istiadat. Bagaimana sikap malu dapat timbul dari dalam diri seseorang, yaitu dengan jika seseorang memiliki keteguhan hati, nilai diri, dan karakter yang kuat. Yang menjadi kendalinya adalah nilai-nilai yang dia tinggalnya, yang jika dia langgar dia akan malu pada dirinya sendiri. Mulai dari itu akan menjadi arah dalam tindakannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Apakah penting? Dikatakan penting, budaya malu itu apakah penting? Apakah budaya malu itu penting bagi kita? Apa sih budaya malu itu? Sangat penting dalam kehidupan manusia dalam masyarakat, karena rasa malu adalah kontrol alami manusia agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, aturan atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Apakah perbuatan mencuri itu termasuk budaya lain? Ya, karena dia mengambil hak orang lain. Mungkin cukup pertanyaan dari kami. Apakah sudah jelas? Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Kelompok 1 dan mempresentasikan tentang budaya malu. Jadi budaya malu ini harus kita lestarikan. Kelompok lain, silakan. Kelompok 2. Inilah slogan kami. Mau cepat kok langgar aturan. Dengan tertib, hidup nyaman dan tentram. Marilah majukan bangsa dengan mematuhi tata tertib. Berusaha tetap tertib, berusaha sukses. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan budaya anti? Budaya anti adalah kebiasaan di mana seseorang atau sekelompok orang berada pada garis tunggu saat menerima sesuatu atau dalam mendapatkan sebuah layanan. Bagaimana agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap lalu lintas? Dengan cara memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Contohnya dengan memberi denda, teguran, menanamkan kesadaran terhadap diri sendiri. Apa manfaat yang didapat dari anti?
kita mampu melatih kesabaran sehingga tidak mudah mengaitkan ego masing-masing. Dapat mengatur waktu, disiplin, menghormati orang lain, bersosialisasi. Saya, mengapa kita perlu menerapkan budaya anti? Mengapa kita perlu menerapkan budaya antri? Supaya tertib dan kegiatan dapat berjalan dengan cepat. Masih ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Jelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotaan saya sebagai Nur Aisyah Sulaika. Nama saya Nabila Sintianila. Muhammad Jalila, saya Ayu. Kami akan mempresentasikan tentang budaya gosip. Budaya bersih. 1. Tidak mencentik pada saat ujian. 2. Mencuci tangan sebelum makan. 3. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. 4. Rajin berolahraga. Slogan kami adalah buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Makna dari slogan tersebut adalah kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mengapa budaya bersih harus dikembangkan? Untuk menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan yang membiasakan diri untuk hidup bersih dan sehat, dan kita akan terhindar dari berbagai virus, bakteri, jamur. Apakah budaya bersih itu? Budaya bersih adalah konsep hidup yang mengedepankan upaya-upaya. Jadi tadi itu ada pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Untuk kelompok 3, apa penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas? Jadi apa penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas? Jadi karena di sini karena kurangnya kesadaran pada diri orang tersebut atau masyarakat tersebut terhadap peraturan lalu lintas seperti yang Ibu jelaskan dari awal tuh. Contoh dari kesadaran itu misalnya di lampu merah ini kita itu diwajibkan untuk berhenti. Pada saat itu ada orang yang menyerobos karena dia mau cepat atau gimana, apalagi itu dalam keadaan sepi, tidak ada polisi. Itu merupakan contoh kecil dari kurangnya kesadaran dari orang tersebut. Kalau kesadaran itu belum tumbuh, kalau kesadaran kita ini udah tumbuh dari dalam diri kita sendiri, ini kita itu akan mungkin tidak ada lagi yang yang melanggar aturan yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada lagi yang melanggar aturan. Nah, kesadaran ini harus kita kembangkan, harus kita tumbuhkan di dalam diri kita sendiri. Jadi harus ada dalam diri kita sendiri. Karena kurangnya kesadaran ini dalam diri kita sendiri itu jadi kesadaran ini harus kita tumbuhkan, kita bina.
kita bina dalam kehidupan diri kita sendiri. Jadi bagaimana cara kita membina kesadaran ini? Yaitu yang pertama misalnya dari sejak dini. Yang kedua, kita bekerja itu tanpa diawasi oleh orang lain. Tanpa istilahnya kita takut dengan tanpa sanksi, tanpa denda. Jadi kita melakukan sesuatu itu memang dari kesadaran dalam diri kita sendiri. Jadi kita sadar untuk melakukan ini merupakan kewajiban kita. Ini merupakan bukan karena aturan, bukan karena adanya sanksi, atau bukan karena pengen dilihat orang lain. Jadi kita melakukan ini atas dari kesadaran diri kita sendiri. Misalnya seperti yang gambar yang pertama tadi, kalian membuang sampah pada tempatnya. Seperti apa yang dibicarakan kelompok 3 itu, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti jagalah kebersihan, kan? Jaga kebersihan lingkungan. Jadi di sini inilah materi kita pada hari ini. Jadi poin yang pertama pada hari ini adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri kita sendiri. Jadi menumbuhkan. Jadi budaya malu, budaya bersih, dan budaya tertib ini harus kita bina, harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari diskusi kelompok kalian, untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dapat Ibu simpulkan. Dapat Ibu simpulkan kelompok mana yang terbaik. Jadi dapat Ibu simpulkan dari ketiga kelompok ini, yaitu yang terbaik adalah kelompok 3. Jadi selamat untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kalian untuk pelajaran berikutnya. Jadi budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Jadi dapat Ibu simpulkan dari pembahasan kalian dari 3 kelompok ini yang udah kalian presentasikan. Jadi dapat Ibu simpulkan siapa sih yang terbaik dalam mempresentasikan di depan kelas. Jadi siapa yang terbaik di sini Ibu pilih, dapat Ibu simpulkan. Berarti siapa ya? Kelompok mana? Kelompok kelompok 3. Kelompok 3. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi kalian untuk pelajaran berikutnya. Ada di situ di LKPD ada sebelum kalian mengisi di LKPD, harap Ibu refleksikan bagaimana pelajaran hari ini. Apakah kalian sudah mengerti? Oke, Ibu minta setiap kelompok itu menyimpulkan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Ya, ada setiap kelompok menyimpulkan apa sih kesimpulan pelajaran kita hari ini. Setiap kelompok, misal kelompok 1, apa kesimpulannya?
dapat menyimpulkan apa kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kelompok 1. Ya. Kesimpulan kelompok 1. Kesadaran patuh terhadap norma-norma yang berlaku harus dilaksanakan sejak dini. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan sikap budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Ya. Kelompok yang lain dapat menyimpulkan, dapat menambahkan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kesimpulan kelompok 2. Dalam kehidupan masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma yang berlaku dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu faktor pribadi dan lingkungan. Kelompok 3. Kesimpulan dari kelompok 3. Sikap patuh terhadap norma dalam masyarakat bukan karena adanya paksaan. Aturan atau ingin dilihat orang, akan tetapi harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri untuk menjadi warga yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan bisa memotivasi diri kita dan masyarakat lain. Oke, alhamdulillah kalian sudah bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Dan untuk kegiatan selanjutnya, Bu harapkan ada soal di LKPD, harap dikerjakan. Setelah itu kumpulkan ke depan. Iya, Ibu beri waktu 5 menit. Selesai, boleh kumpulkan. Ya. Hah? Kumpulkan di depan. Namanya jangan lupa, nama, kelas, tindih. Sudah selesai semuanya? Oke. Jadi ini pelajaran kita untuk hari ini sampai di sini pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran minggu depan harap kalian baca di bab selanjutnya. Ini kan kita membahas bab 2 tentang norma dan keadilan, yaitu berlaku kepada perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu budaya malu, budaya bersih, dan budaya tertib. Jadi untuk pelajaran minggu depan kalian pelajari bab selanjutnya, yaitu bab 3, yaitu tentang apa? Pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kalian baca untuk pelajaran selanjutnya. Ya, untuk pelajaran minggu depan itu. Jadi Ibu Ari, pelajaran minggu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum pulang, kita berbaca doa dulu. Pimpin salah satu baca doa. Siap, salam.